Oke. Shalom Bapak Ibu. Coba noleh kiri kanan bilang gini, siap gak diberkati firman Tuhan? Noleh kiri kanan. Saudara siap dengar firman Tuhan? Siap. Saya tertarik dengan sebuah kata yang disebut dengan konsistensi. Bilang sama saya, apa namanya? Konsistensi. Cuman 11 huruf, tapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa hidup ini kalau tanpa konsistensi, saudara tidak akan pernah mencapai kemaksimalan dalam hidupmu. Pernahkah Bapak Ibu bertanya kepada anakmu seperti ini? Nah, besok besar mau jadi apa? Pernah bertanya begitu? Nah, besok besar mau jadi apa? Terus anaknya dengan bangga bilang, "Mah, saya mau jadi pedagang atau pengusaha kayak Papa." Ya kan? Wah, dia bilang bagus. Ya kan, Papa pengusaha berhasil, kamu jadi pengusaha. Bagus. Tapi lihat anak-anak, kira-kira berapa bulan atau berapa setahun lagi saudara tanya, "Nah, besok gede lu mau jadi apa?" Berubah lagi, saudara. Dijawab, "Mau jadi dokter, Pak." Papa mikir lagi, "Ya boleh, biar dia jadi pengusaha, lu jadi dokter. Kalau Papa kolesterol, lu obatin ya." Wah, ya kan, itu setahun kemudian. Tapi kira-kira 2 tahun lagi tanyain, "Nah, besok gede lu mau jadi apa, Nak?" Terus dijawab apa? "Gua mau jadi presiden, Pak." Wah, hebat kan? Padahal besok gede bukan juga jadi presiden, nggak apa-apa. Tahu-tahu jadi sopir taksi presiden, saudara. Ditanya lagi, "Lu besok mau gede apa, Nak?" Nah, bertepatan dia nonton film Power Rangers. Lalu dijawab, "Pak, gue mau jadi Power Rangers, Pak." Wah, anak kecil coba tanyain, selalu dia berubah-berubah. Dia ditanya, selalu jawabannya bisa berubah. Tapi dengar saudara, kalau orang Kristen yang bertumbuh, saudara harus bertumbuh dalam konsistensi. Yang percaya bilang amin. Kenapa saya katakan kalau kita ciri bertumbuh kepada kesempurnaan Yesus, kita harus jadi orang yang konsisten. Kenapa? Karena kalau kamu bertumbuh seperti Yesus, berarti karaktermu akan jadi seperti Yesus. Tapi tahukah saudara, karakter Yesus itu apa? Alkitab berkata, Yesus Kristus itu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Dia konsisten. Kalau saudara mau tumbuh seperti Yesus, saudara harus konsisten. Saudara, kenapa ada di ibadah ini? Jawabannya satu, saudara. Karena saudara mau bertumbuh seperti Yesus. Kalau kita bertumbuh seperti Yesus, cirinya kita harus apa? Konsisten. Saudara lihat kalau telur ayam sama telur Raja Wali, sama-sama lonjongnya, oval, paling cuma beda apa? Ukurannya aja. Kalau ukuran telur Raja Wali mungkin lebih gede dikit. Tapi saudara bisa bayangin enggak? Kalau telur Raja Wali dierami oleh seekor induk ayam, lalu keluar Raja Wali kecil, betul enggak? Raja Wali kecil jalan-jalan sama ayam yang kecil yang lainnya. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, kalau telur Raja Wali ini dibesarkan oleh seekor induk ayam dan dibesarkan dengan nature-nya seperti ayam, maka saya jamin Raja Wali itu tidak mungkin akan bisa terbang seperti induknya. Yang setuju bilang betul itu. Ya dong. Karena untuk terbang, induknya harus latih dia terbang. Ayam tidak bisa melatih Raja Wali kecil itu untuk terbang karena ayam tidak punya capability untuk terbang. Bisa menangkap. Nah, jadi kalau orang Kristen bertumbuh tidak dengan nature konsisten, jangan mimpi kok akan jadi seperti Yesus. Bisa menangkap ini. Itu soal konsistensi itu penting. Saya doakan lama dan memang topik ini sudah lama saya pikirkan. Jemaat di tempat ini harus konsisten. Sebab kalau tidak konsisten, saudara, kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang luar biasa. Tidak mungkin kita akan menjadi sesuatu yang seperti yang Tuhan rencanakan. Tahukah saudara, bahwa Tuhan itu merencanakan kita itu dibawa oleh Tuhan dari satu kemuliaan
kepada kemuliaan yang lain. Dan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain dibutuhkan sikap konsisten. Kalau kita nggak konsisten, kita tidak bisa mengalami itu yang disebut promosi. Bilang sama saya, apa namanya? Promosi. Loh, orang itu saudara, pinter perlu nggak? Ada orang nggak pinter tapi sukses? Teman saya dulu di kuliah, banyak yang nggak pinter-pinter juga. Tapi mereka konsisten belajarnya. Mereka belajar secara konsisten, belajar dan belajar. Nilainya bagus juga. Bisa menangkap ini. Jadi saudara, kalau kita pinter, tetapi tidak konsisten, saya bilang saudara akan gagal jadi orang yang berhasil. Karena apa? Untuk jadi orang berhasil, saudara harus konsisten. Loh iya dong. Coba lihat kalau misalnya saudara sebagai staff, bekerja di sebuah company yang berhasil, yang besar, Microsoft misalnya begitu. Ya kan? Coba saudara tunjukkan sikap yang tidak konsisten. Hari ini tidak telat, besok tidak telat, tapi bulan depan telat. 2 bulan lagi tidak telat. Sebulan lagi telat. Saya mau nanya, kira-kira saudara masih bisa bertahan nggak di perusahaan Microsoft? Nggak ada yang mau. Sekarang excellent, seminggu lagi excellent, sebulan kemudian nggak excellent lagi. Di-kick out nggak sama perusahaan Microsoft? Oh iya. Saudara perlu konsisten. Kalau saya tunjukkan, saya excellent hari ini, besok harus excellent, bahkan lebih excellent lagi. Yang setuju bilang amin. Itu namanya konsisten. Saudara ngerti, kalau kita nggak konsisten, saya bilang, saudara dan saya tidak akan pernah menghasilkan produksi-produksi yang hebat dalam hidup ini. Itu sebab kita perlu mengenal apa yang disebut konsistensi ini, karena itu wataknya Yesus sendiri. Ya, saudara, saya tertarik satu kata ini yang saya renungkan baik-baik. What we do every day matters more than what we do once in a while. Coba ikut sama saya. What we do every day matters more than what we do once in a while. Coba, penting gak gosok gigi? Sini udah gosok gigi belum? Lu gosok gigi belum? Oh, pantesan Rin, semerbak baunya Rin. Gosok gigi penting gak? Penting. Kalau misalnya kita tahu, oh itu penting Pak, betul penting. Makanya sekarang gua mau gosok gigi 24 jam hari ini. Terus ngaca kan, biar putih Pak, 24 jam. Terus gak gosok lagi sebulan gitu. Apa yang terjadi gigi kita, ayo? Bagus gak seperti itu? Enggak. Saudara perlu lakukan sesuatu yang regular everyday, consistent everyday. Betul? Saudara gosok gigi itu penting. Tapi bukan berarti karena pentingnya, saudara langsung gosok gigi 3 hari 3 malam, kemudian 3 tahun gak usah gosok gigi. Makanya dia bilang, what we do every day matters more than what we do once in a while. Yang ikut gym, karena dia di gym kan banyak itu yang badannya gede-gede kan. Si Jeffrey lihat itu orang Afrika, ininya segede saya gini saudara. Itu orang Afrika, ininya segede begini, paha saya segini. Itu kalau dijadikan manusia goreng, wah, saudaraku, ini mah bukan drumstick saudaraku, gede segini. Nah coba lihat kalau saudara tertantang, terchallenge dengan orang Afrika, gede begini, wah gue juga ngomong kalah, gue kan made in Indonesia. Masa makan gua kan pisang goreng, masa kalah sama orang Afrika. Gue juga mau dong, mau aerobik sampai mau juga ke gym, mau angkat besi 24 jam, terus gitu kan. Saya mau tanya, 24 jam bisa gede nggak? 1 hari langsung segini, udah saudara. Kalau 1 hari segini, sebulan seberapa saudara? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Saudara lakukan gym itu secara apa? Regular. Sekarang gede dikit berapa senti? Oh nanti lagi besok lagi. Jamin setahun gede badannya. Bisa menangkap ini? Jadi artinya kalau saudara cuma lakukan sekali aja, nggak ada impactnya. Saudara kalau tunjukkan kebaikanmu kepada suamimu hari ini, ya tadi gue masakin tuh
masakan yang paling enak. Terus gimana ya? Oh, dia happy. Terus besok enggak. Besok kasih pete, kasih jengkol, ya kan? Kasih begitu-begitu tuh. Udah dia enggak doyan pete, dikasih pete, saudara. Dia enggak mau bakal makan. Hari ini dia semeringah, mukanya happy. Besok mukanya kayak kodok, saudara. Kodok kurang makan, saudara-saudaraku. Nah, jadi artinya apa, saudara? Harus reguler. Sesuatu yang konsisten itu dahsyat. Kalau enggak konsisten, enggak akan terjadi sesuatu. Banyak orang pikir gini, saudara. Ketika masalah datang, dia bilang, gua kuat ngadepin masalah. Tunggu dulu. Ketangguhan bukan diukur dari sejauh mana saudara kuat menanggung masalah itu. Ketangguhan diukur dari seberapa lamanya engkau bisa bertahan menghadapi masalah itu. Betul? Kalau kita cuma angkat, lu kuat gak angkat 20 kilo? Gua angkat, kuat. 20 kilo mah beginiin aja. 20 kilo. Ya kan? Ibu-ibu sejak punya bayi kecil ya, itu bayinya kembrot lagi, saudaraku. Kecil-kecil udah 7 kilo. Umur 3 udah 20 kilo, saudaraku. Itu ibu-ibu kadang-kadang benar-benar gak usah ke gym, tapi sudah otot-ototnya terlatih, saudaraku. Gendong bayi gede, saudaraku. Nah, coba saya mau tanya ibu-ibu. Gendong bayi 20 kilo mungkin saudara kata, mau itu bisa, saya tiap hari udah lakukan kok. Tapi saya mau tanya, berapa lama kamu gendong itu satu hari? Bisa nggak kamu 24 jam gendong terus tuh? Enggak bisa, nggak kuat. Ketangguhan diukur bukan sekedar dari kuat menanggung itu, bisa angkat, bisa pikul. Tapi berapa lama kamu bisa pikul? Nah, ini yang seringkali gagal, orang nggak konsisten. Dia cuma berhasil sesaat, 3 jam kemudian gagal. Orang konsisten artinya apa? Saudara lakukan sekarang bagus, semenit kemudian bagus, sehari kemudian bagus, sebulan kemudian bagus, 3 tahun lagi tetap bagus. Seperti berkata apa? Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai. Sekali lagi, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai. Siapa yang bangga punya Yesus seperti ini? Angkat tanganmu. Beri tepuk tangan buat dia. Wah, begitu. Itu namanya saudara bangga dengan Yesus yang hebat seperti itu. Nah, mari saya mau tunjukkan satu contoh, saudara. Orang kalau enggak konsisten, itu bisa merusak rencana Tuhan. Buka Alkitabmu bersama saya, Kejadian pasal yang ke-49. Kejadian pasal 49, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Kejadian pasal 49, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkau yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Ayat 4. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Perhatikan ayat 3. Dalam bahasa Inggris, salinan King James, saya mau tunjukkan saudara betapa hebatnya ayat ini. Dibilang begini, Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength. Nah, selanjutnya ini penting, saudara. Dikatakan, the excellency of dignity and the excellency of power. Wow, saudara bilang, wow, begitu. Nah, Ruben itu direncanakan seperti ini, dapat apa? Dia sebagai anak sulung, direncanakan Tuhan dapat the excellency of dignity and the excellency of power. Ruben dapat ini. Dapat keagungan, kehormatan Tuhan atau martabatnya Tuhan, dan dapat apa? Keagungan kuasa Tuhan. Wow, ini benar-benar, mari kita akan lihat hal ini, saudara. Dahsyat banget. Alkitab berkata Ruben direncanakan dapat the excellency of dignity and the excellency of God's power. Dia dapat keagungan martabatnya Tuhan, dapat keagungan kuasa Tuhan. Tapi Ruben gagal. Mestinya dapat dua ini, gagal. Saudara dengar baik-baik. The excellency of dignity and the excellency of God's power
Itu dua hal yang nggak bisa dipisah. Kita nggak bisa pilih satu dapat yang satu, nggak bisa. Saya kasih contoh. Kalau kita beli sepatu di toko, misalnya harganya, maaf aja misal bisa $5.000 harga sepatu itu. Wah hebat kan, sepatu apa $5.000? Mungkin kalau buat jalan langsung bisa tinggi. Ya kan? $5.000. Terus sudah pegang-pegang kantong. Aduh, gue sih tertarik sama sepatunya. Tapi gue cuma punya 2.500. Gini deh. Gue beli satu aja lah. Kan 2.500 kan kalau dibagi dua kan. Gue beli satu aja lah. Yang penting kan gue dapat sepatu bagus $5.000. Gue dapat satu gitu. Boleh nggak? Bisa nggak? Hah? Hanya orang blow on yang mau jual sepatu. Karena yang satu nggak kebelakang laku, saudaraku. Betul? Nah, saudara misalnya dapat satu. Atau karena duitnya pas 2.500 beli satu, saudara pakai. Saudara bangga kan, dipakai kan, ke gereja kan. Tapi sepatunya beli di Loak, saudaraku. Yang ada bolong-bolong gitu ya. Terus jalan ke gereja, masuk di gereja. Dengan bangga jalan seperti begini, saudara. Lu tahu nggak ini 2.500 ini? Yang satu Loak, saudaraku. Saya mau nanya, mata orang waktu melihat sepatu Loak sama sepatu yang mahal, biasanya ngelihat yang mana dulu orang yang Loak atau yang mahal? Loh, kalau misalnya saya pakai satu bagus 2.500 pakai Loak, saya masuk di sini, yang saudara lihat mata pertama, saudara lihat mana ya? Yang Loak atau yang bagus? Yang Loak. Patah nggak heran kalau suamimu baiknya biarpun 1.000, salah cuma satu aja. Lu memang blow on kok. Kenapa? Kelihatan jeleknya dulu. Ya kan? Nah, jadi sepatu ini saudara nggak bisa dipisah. Kalau 2.500 ya 2.500, 5.000 in total. Nggak bisa diganti satu. Begitu diganti satu, langsung kualitasnya pss. Orang nggak tanya lagi. Yang itu mah. Yang ini mah dikasih, makanya bolong-bolong. Yang itu nggak tanya. Begitu bolong, pasti juga sama aja dikasih orang gitu. Betul nggak? Nah, dua hal ini, the excellency of dignity and the excellency of power, itu nggak bisa dipisah. Saudara jangan coba pilah-pilah, nggak bisa terjadi. Kalau saudara mau mengalami the excellency of God's power, saudara jangan lupakan the excellency of God's dignity. Nggak mungkin kita alami berkat Tuhan, mengalami kedahsyatan Tuhan, kita abaikan martabat itu, kita abaikan apa yang namanya kehormatan itu. Makanya orang Kristen hidupnya harus terhormat. Kalau dulu kita sekolah di Indonesia kan, kepada YTH. YTH artinya apa? Yang terhormat. Ya kan? Itu artinya apa? Sejak orang dulu mikir gitu, jadi orang terhormat itu penting. Kepada yang terhormat. Nah, tapi zaman sekarang banyak orang gak terhormat. Kalau sudah gak terhormat, jangan mimpi akan mengalami the excellency of God's power. Ini dua hal yang gak bisa dipisah. Nah, Ruben mau mengalami the excellency of God's power. Tapi diabaikan yang disebut apa? The excellency of God's dignity. Gagal. Alkitab berkata, ayat yang keempat dikatakan. Ayat yang keempat dibilang begini. Engkau yang membual sebagai air. Ya kan? Tidak lagi engkau yang terutama sebab engkau telah menaiki petiduran ayahmu. Waktu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Artinya Ruben gagal mengalami dua hal ini. Diumpamakan seperti air membual. Tahu air membual? Lihat aja. Kalau saudara ke sungai atau danau, pernahkah ada air yang tenang diem, nggak bergerak? Pernah lihat? Nggak ada. Pasti itu bergelora kan? Goyang-goyang kena angin, bergoyang-goyang kan? Itu air bergoyang-goyang. Ruben digambarkan Tuhan seperti itu kehidupannya. Artinya apa? Nggak konsisten. Hidupnya terus terombang-ambing. Terombang-ambing, orang yang terombang-ambing tidak akan pernah mengalami yang disebut dengan God's power. Sayang saudara, bayangkan, mesti sudah direncanakan dapat, tiba-tiba batal. Saudara bisa bayangkan, satu kali ada orang diambil calon mantu, ya kan? Si orang kaya punya 2 anak perempuan, dia mau dikawinkan dengan anak sulungnya. Kalau lu kawin sama anak gue ini ya, yang pertama nih, gue punya 10 perusahaan.
Lu diemin tuh 10 perusahaan tuh. Kembangkan 10 perusahaan. Waduh, ini orang saudaraku. Wah, asik dong. Dari miskin tiba-tiba jadi orang kaya. Gara-gara cuma ngawini anaknya orang kaya. 10 perusahaan saudara. Sampai dia udah renungkan, waduh tinggal setahun lagi gue kawin nih. Ya ada jalan lagi, waduh tinggal 11 bulan nih gue kawin nih. Tinggal 3 bulan, waduh dia kebayang-bayangkan perusahaannya banyak nih. 10 perusahaan. Tinggal sebulan, waduh lebih berbunga-bunga saudaraku. Mungkin dia suruh bikin jas, bikin apa-apa, pokoknya gue ingin jadi presiden direktur. Persis hari hanya, kira-kira tinggal seminggu, anaknya orang kaya mati saudaraku. Langsung dia apa? Kenapa umurnya pendek banget begini? Kenapa enggak yang tua itu dulu berangkat ya? Kenapa ini berangkat dulu nih? Akhirnya apa? Papa mertua bilang, karena lu gak jadi kawin sama anak gua, terpaksa sekarang jatuh gilirannya ke adiknya. Adiknya juga punya pacar. Jadi nanti begini, lu jadi pegawai saja. Karena anak gua yang kedua ini gua calonin nih. Dapat mantu berikutnya, nah ini yang dapat 10 perusahaan. Lah gua barang, ya lu jadi pegawai aja. Saudara bisa mengerti ini? Seperti itu perasaan si Ruben ini. Loh, mesti direncanakan Tuhan dapat hal yang luar biasa, the excellency of God's dignity, the excellency of God's power, semua batal. Bisa mengerti ini? Betapa kecewanya, betapa susahnya hatinya. Bisa bayangin gak saudara? Seperti itu Ruben. Gara-gara apa? Gara-gara inkonsistensi. Nah mari kita lihat sebentar. Ruben itu tidak konsisten dalam hal apa? Nah ini perlu kita pelajari. Yang pertama, dia nggak konsisten karena dia jadi orang yang nggak bisa dipercaya. Bilang sama saya, Ruben tidak konsisten karena apa? Ruben jadi orang yang tidak bisa dipercaya. Loh, saudara perhatikan, Yakob itu istrinya berapa? 4. Jangan bilang Yakob aja istrinya 4. Masa gue 1 aja nggak tambah 1 aja nggak boleh? Boleh lah ya. Abraham istrinya berapa? Yakob berapa? Saya pernah ketemu orang kayak begitu, saudara. Kenapa sih Pak? Nggak boleh sih Pak, orang Kristen kok rasanya banyak aturan ini itu. Lihat tuh Yakob istrinya berapa? Coba. Saya ditantang begitu. Istrinya berapa? Bentar, gue pikir dulu. Oh ya 4. Nah 4 kan? Gue baru 1. Tambah 1 aja masa nggak boleh? Mana sih? Kaku banget. Fleksibel dikit kayak. Gitu. Saudara mengerti ini? Nah, jadi saudara, ini 4 istrinya. Dan Ruben itu anak dari salah satu istrinya Yakob. Yakob berkata, nak kamu anak sulungku. Ya kamu jaga adik-adikmu, jaga juga itu mama-mama tirimu juga dijagain dong. Dipercayakan kayak begitu, malah dia, si Ruben ini melecehkan salah satu istri Yakob. Dia lecehkan. Yakob melihat dengar itu, tidak langsung dihukum. Tapi pada waktu bagi-bagi berkat, Yakob berkata, kau melanggar. Kau tidak bisa dipercaya. Dengar saudara. Apakah kita ini jadi orang bisa dipercaya? Salah satu ciri orang yang konsisten itu bisa dipercaya. Bisa dipercayain sesuatu untuk dia pegang sehingga dia percaya, saudara. Tapi orang yang gak bisa dipercaya, itu jangan harap akan mengalami hal yang dahsyat dalam hidupnya. Karena apa saudara? Karena level of access, sekali lagi, level of access, bilang sama saya, level of access is determined by the level of trustworthiness. Ngerti? Contoh, saya kasih contoh ini. Dulu waktu di Indonesia, siapa yang punya pembantu angkat tangan? Lu kok malu-malu? Nggak apa-apa, angkat tangan aja, saya nggak suruh pembantu datang sini bantuin rumah tangga kita kok. Punya pembantu dulu tuh. Nah, saya bilang, level of access, level untuk bisa masukin sesuatu, ini aksesnya, kita masuk ke sini, itu sangat dipengaruhi level dari kepercayaan. Seorang pembantu dibanding dengan tetangga, mana yang dapat akses lebih banyak dari tuannya? Apalagi orang-orang yang nggak kenal-kenal di random di jalan-jalan gitu. Mana yang bisa dipercaya, pembantunya atau orang asing? Bantu dong. Seringkali kalau tuannya pergi ke Perth,
Mbak, jangan lupa ya Mbak ya, ini kuncinya ya. Nanti mobil dipanasin ya. Hanya lu jangan lupa ya, panasin lo ya. Kalau lu lupa, awas lo ya. Kasih kunci. Kepada siapa? Pembantu. Nah, artinya apa? Pembantu dibanding tetangga, pembantu punya akses lebih besar. Kenapa? Tuannya lebih percaya pembantu daripada orang asing. Pembantu dibanding dengan keluarga dekat. Mana yang punya dapat akses lebih banyak? Keluarga dekat, betul. Mbak, lu boleh masuk sini, tapi yang itu jangan lo ya. Itu daerah terlarang. Betul. Nah, sekarang keluarga dekat sama anak. Mana yang lebih punya akses lebih banyak? Anak atau keluarga dekat? Anak. Lu gua cerita nih ya, lu jangan ngomong-ngomong ya. Anak, saudara. Alama istri atau suami, mana lebih dekat? Suami istri. Artinya apa? Itu level trustworthiness, level kepercayaan. Semakin kau percaya seseorang, kau akan berikan akses lebih banyak kepada dia. Mana aminnya? Semakin kau bisa dipercaya, akses lebih banyak kau milikin. Kenapa ada banyak orang tidak bisa memiliki akses banyak dalam Tuhan? Karena nggak bisa dipercaya. Kalau kamu bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan percayakan banyak. Nggak usah banyak-banyak kepada orang tua aja. Kalau kamu anak-anak di sini, kau dikirim sekolah ke luar negeri, papa mamamu nggak setiap saat bak teropong kan? Nggak bisa juga gimana cara mau teropong. Betul. Memang punya satelit dari atas. Lu ngapain? Itu pun terbatas, masa mandi di kayak krosoku. Setuju apa saya bilang? Tapi begitu kamu melanggar asas kepercayaan ini, seringkali akses dikurangin. Setuju? Saya dulu punya pembantu, mbok-mbok begitu. Mulai kecil ikut kita kan. Kita masih kecil-kecil udah kerja di tempat kita, bayangin. Tapi si mbok ini kan kerja di sana lama-lama mulai mencuri, saudara. Ya kan, kalau dia ke pasar kasih duit sama mama saya, ini duit lu belanja deh. Seringkali dari duit itu ternyata nggak dibelanjakan semua. Dia belanja barang udah naik semuanya. Ya kan? Jadi akhirnya apa? Seringkali dapat makanan dikit tapi duit yang dikasih mama saya jumlahnya sama. Tambah lama tambah dikit. Duitnya masuk mana? Masuk kantong. Dan lama-lama ada beberapa barang hilang. Gunting hilang, ya kan? Apalagi masalah buat cabut alis hilang. Si mbok-mbok juga ngomong kalah rupanya, mau cabut alis juga, saudara. Udah tua ini, cabut-cabut alis juga, mau gambar-gambar juga, saudara. Hilang. Lama saya masih mikir kan, tunggu dulu. Masa anak laki saya ngambil? Nah mungkin anak laki saya cabut-cabutin alis kan? Nah mungkin. Untuk apa dia? Dia boleh curiga, dia hitungin yang mana? Yang ini enggak tampang maling, ini enggak ada. Oh, siapa lagi kalau bukan si mbok gitu. Sejak itu, mama saya jaga-jaga. Kalau mau pulang, diam-diam dia di belakang dibuka tasnya. Benar saudara. Ada barang ini, barang itu di dalam situ begitu. Sejak itu, setiap kali kalau pergi, kunci enggak gampang-gampang dikasih dia. Kunci enggak gampang-gampang dikasih dia. Kenapa? Kedapatan tidak bisa dipercaya. Dengar saudara, kalau kamu mau dipercaya banyak oleh Tuhan, tunjukkan bahwa kamu bisa dipercaya. Karena apa? Orang yang bisa dipercaya pasti akan hidup sebagai orang yang konsisten. Orang yang gak bisa dipercaya ada orang yang tidak konsisten, seperti Ruben. Ruben tidak konsisten, saudara. Dipercayakan bapaknya gak bisa dipercaya. Bisa menangkap ini? Nah, jadi yang pertama, kenapa Ruben gagal? Karena dia tidak bisa dipercaya. Nah, bagaimana tahu bahwa kita itu bisa dipercaya? Gimana caranya kita tahu kita bisa dipercaya? Ayo, lewat tes. Bilang sama ya, lewat apa? Tes. Kamu tidak bisa berkata pegawaimu itu jujur sebelum dia dites. Dipegangi duitnya tetap situ enggak atau berkurang. Betul. Kamu udah bisa berkata, Pak aku jujur Pak, sungguh Pak aku tidak pernah ambil dompetmu dari jas kamu Pak. Kamu bisa berkata begitu, tapi selama kau dipegangin duit, ada nggak keluaran report keluar masuknya itu? Memang tidak pernah ngambil dompet suami,
Tapi duit dikasih saudara, dipegangin kredit cardnya bisa dipertanggungjawabkan? Enggak, nah itu. Jadi kalau menguji suami, jujur apa enggak jujur, kasih aja duit dulu. Ibu jangan ambil semua duit, jangan. Kasih duit, sengaja kasih duit. Lihat aja, duitnya untuk apa itu? Saudara akan tahu. Bisa setuju? Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita konsisten dalam kesabaran? Ayo, siapa yang sabar di sini angkat tangan? Ketawanya kelihatan. Artinya apa? Jangan begitu, lagu juga begitu. Jangan ditanya lah. Siapa tahu kita sabar atau nggak sabar? Dari mana? Pada waktu tes datang. Kamu akan tahu wajah kamu kayak apa. Sabar nggak sabar pada waktu kamu dites. Kamu setia apa nggak setia? Tahu. Dari mana? Dites. Kalau ada tawaran yang lebih menarik, saudara masih berani enggak stick kepada yang kau punya saat ini? Ada banyak orang, saudara. Minggu itu banyak tawaran, godaan, ya kan? Jam ibadah sampai dikorbankan semua. Gara-gara apa? Iya tadi itu tawaran yang lebih menarik. Kapan kita tahu kita tidak tergoda? Pada saat digoda, kita enggak jatuh. Amin. Kapan kita tahu bahwa kita kudus? Pada waktu kita masuk tes. Pada waktu kita tes. Tidak bisa diukur dari radikal kita melawan itu ketidakkudusan. Tunggu dulu. FPI juga lakukan seperti itu. FPI itu tutup rumah-rumah maksiat. Dia gempur itu rumah-rumah yang dicurigain sebagai tempat maksiat. Apakah dijamin dia kudus? Enggak. Saya sih waktu dengar itu saya cuma ketawa saja. Orang hanya ketahuan kudus, tidak kudus pada waktu dia dites. Enggak taunya Habibnya, saudara. Simpen VCD porno. Habibnya simpen majalah porno. Ketangkap polisi alasannya, oh gue mau jadikan barang bukti. Kenapa kau simpan? Kalau jadi barang bukti kenapa kamu simpan begitu lama? Ada komentator bilang, bang kok lama banget nyimpannya bang? Sekarang bukan zaman VCD lagi bang, sudah DVD, berarti lu simpan sudah lama itu. Zaman sekarang bukan VCD lagi, DVD kan? Kenapa lu masih ada VCD? Berarti lu simpan dong. Betul enggak? Kita dites. Lulus enggak dalam kekudusan? Itu menunjukkan level kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Kalau kau bisa dipercaya, Tuhan akan berikan akses lebih banyak. Karena trustworthiness itu bisa dipercaya, itu adalah salah satu ciri orang yang konsisten. Yang kedua, Ruben ini gagal dalam konsistensi dalam kasus apa? Yang kedua, di mana buktinya Ruben itu tidak konsisten? Nah, saya cerita aja dulu. Satu kali, ketika Yusuf punya mimpi, Yusuf itu adiknya Ruben, yang paling bungsu pada waktu itu. Dapat mimpi bahwa Tuhan akan angkat dia menjadi kepala. Waduh, saudara-saudaranya tambah jengkel sama si Yusuf. Kalau ada baju baru yang dikasih Yusufnya, yang lain enggak. Mereka tak benci kepada Yusuf itu. 10 saudara benci kepada Yusuf gara-gara iri hati. Ya, nah ini tangkap dulu ceritanya. Nah satu kali si Yakob berkata begini, Yusuf, kau bawa makanan buat saudara-saudaramu yang ada di padang. Yusuf bawa makanan kepada saudara-saudaranya, saudara yang 10 tadi. Nah sesampai ketemu mereka dari jarak jauh, 10 ini ada dalam satu koalisi kebejatan. Diapain tuh anak satu datang ini? Yang 9 berkata begini, nanti kita bunuh saja. Kita bunuh saja. Ruben berkata gini, aduh gimana caranya ya? Kepada Yusuf dia nggak mau disebut sebagai kakak yang bengis. Kepada koalisinya dia sendiri, dia juga nggak mau disebut orang yang nggak mau kompromi. Lalu dia berkata nih, dia ambil jalan tengahnya karena dia mau senangkan dua belah pihak. Dia mau senangkan pihak Yusuf, dia mau senangkan pihak apa? 9 saudara-saudara yang lain. Dia berkata gini, jangan gitu dong. Gimana kalau misalnya Yusuf ditangkap, dimasukkan sumur saja? Jalan tengah kan? Lu happy, dia juga happy. Betul? Nah, saudara, banyak orang berpikir seperti Ruben. Dia berusaha menyenangkan semua orang. Nah, pertanyaan saya, bisa enggak saudara-saudara senangkan semua orang? Halo? Bisa enggak? Mampu enggak saudara senangkan semua orang?
Nggak bisa. Nggak bisa. Dari semua orang yang kamu coba senangkan, pasti ada yang juga nggak senang sama saudara. Maka saya sudah biasa soal begitu. Leadership kita kokoh aja. Kalau kita ngambil satu keputusan, pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Itu biasa. Ya. Tapi Yakub nggak mau seperti itu. Dia mau dikenal sebagai orang baik. Dia mau senangkan semua orang, tapi dikorbankan konsistensinya. Bisa menangkap ini? Dikorbankan konsistensinya demi apa? Menyenangkan semua orang. Kita nggak bisa senangkan semua orang. Buktinya di mana? Yesus bisa nggak senangkan semua orang? Halo? Yesus bisa nggak senangkan 10 orang? Nggak bisa. Buktinya apa? Berapa banyak yang salibkan dia? Kalau semua senang, nggak disalibkan. Yesus saja ada yang senang, ada yang nggak senang. Kalau saat ini ada yang senang, ya semua jadi Kristen, betul. Ada yang nggak senang sama dia kok. Apalagi kita. Saudara jangan kaget kalau ada orang nggak suka sama kamu. Saudara jangan kepahitan, jangan. Saudara jangan gusar, jangan. Bilang kiri kanan, oh gitu ya, gue sekarang nggak terpengaruh deh. Coba nolak kiri kanan bilangin, gue nggak terpengaruh. Iya dong, kamu jangan pusing. Orang lain suka sama nggak suka sama kamu. Memang nggak semua orang suka sama kita kok. Setuju? Ini lihat ini. Saya suka kasih contoh. Zaman sekarang ini kan, ini sebut alat multifunction, betul. Bisa buat center, ini ada senternya di sini. Ini yang berapa ini? 3. Oh yang 3 belum ada senternya. Yang kita di sini senternya ada center, ya kan? Ada center buat kalkulator, ya kan? Buat ngedit gambar, betul bisa? Buat foto, buat video, ya kan? Buat GPS, setuju? Buat radio, buat audio, macam-macam, bisa ini. Pertanyaan saya, yang disebut multifunction tool seperti ini, benar nggak berfungsi sebagai multifunction tool? Halo, bisa nggak ini multifunction, betul-betul multifunction gitu? Percaya nggak bahwa ini bisa multifunction? Mari ambil paku Pak Robert, kita paku di sini pakai ini Pak Robert. Bisa berfungsi nggak ini sebagai hammer begitu? Yang punya dok, wajahnya penuh kecurigaan. Nggak bisa. Bisa nggak ini kalau saudara makan, tangan kan kotor ya makan nasi ya, ini aja buat sendok gitu. Bisa nggak? Hah? Bisa? Apalagi ada rawon gitu, campur rawon gitu. Hah? Multifunction bukan berarti dia bisa dipakai segala-galanya. Kalau memang menyenangkan orang, tapi nggak semua orang bisa kau senangkan. Benar saudara? Kita sebagai gembala saya berusaha senangkan semua orang, tapi nggak bisa. Selalu aja. Pasti ada pro dan kontra itu sudah biasa. Multifunction hall itu bisa dipakai untuk apa? Macam-macam, bisa buat party, buat wedding, buat orang tua yang dancing tua-tua kan pelan-pelan dancingnya kan. Saya kalau ngeliat orang tua yang dancing itu nggak betah, saudara. Kenapa? Geraknya pelan sekali, saudara. Kenapa? Kalau dia cepet-cepet, pansui, saudara. Multifunction hall bukan berarti hall itu bisa dipakai seenaknya. Buktinya apa? Bisa nggak multifunction hall dipakai berenang? Jadi kolam renang fungsinya, bisa nggak? Nggak bisa. Betul nggak? Nggak bisa. Buat balap mobil? Di sini pakai balap mobil di sini? Nggak bisa. Multifunction bukan berarti bisa digunakan seenak kita. Kita mau jadi berkat bagi banyak orang, tapi ingat fakta ini. Kita nggak bisa senangkan semua orang. Setuju? Terus patokannya gimana Pak? Kalau mau senangkan orang, gampang, dengar baik-baik ini. Dengar baik-baik ini. Bukan berarti saudara nggak usah sukakan orang. Kita senangkan orang ada patokan ini. Patokannya apa? Kita senangkan orang asalkan itu bikin senang hati Tuhan. Bilang sama saya. Kita senangkan hati orang asalkan itu apa? Bikin senang hati Tuhan. Itu kuncinya. Maka kita nggak bisa senangkan semua orang. Kenapa? Belum tentu bikin senang hati Tuhan. Setuju? Senangkan orang itu memang harus kita usahakan.
Tapi yang berpikir, kalau saya senangkan Martin, apakah cara saya menyenangkan dia, itu bikin senang hati Tuhan. Orang tua juga sama. Ada banyak orang tua gagal didik anaknya gara-gara apa? Anak minta apa aja diturutin, kenapa? Yang penting anak seneng. Anaknya jadi apa? Spoil. Kacau hidupnya, kenapa? Sudah mulai kecil dibiasa minta apa aja diturutin. Gede-gede ya begitu. Semaunya dia, pokoknya gue dapat harus. Karena sejak kecil gue udah dilatih seperti ini. Maka saya bilang, kalau kamu senangkan orang, tanya dulu, ini bikin senang hati Tuhan tidak? Anak saya didik, saudara, si Joyce juga minta saya turun, tapi tunggu dulu. Kalau mintanya nggak sesuai dengan isi hati Tuhan, saya bilang apa? Sorry, gue nggak bisa beli buat lo. Kenapa? Nggak cocok dengan isi hati Tuhan. Bisa menangkap ini? Kenapa Ruben gagal sebagai orang yang konsisten? Yang pertama, tidak bisa dipercaya. Yang kedua, karena dia hanya berusaha menyenangkan semua pihak. Mengorbankan konsistensinya dia. Kalau kamu mau senangkan hati Tuhan, salah satu cirinya kamu tidak korbankan konsistensimu demi menyenangkan hati orang. Contoh, minggu jam ibadah kita. Teman minta tolong kita bantu pindahan rumah. Saudara mau senangkan hati temanmu, oh ya nggak apa-apa. Kan ibadah itu bisa minggu depan lagi, boleh. Kalau pindah rumah kan cuma sekali. Mulai pagi bantu dia, ibadah nggak ibadah lagi, saudara. Saya mau bertanya, bikin senang hati Tuhan nggak? Enggak. Saudara bisa atur. Gua ibadah dulu ya, setelah itu mau bantuin lu pokoknya. Tapi tak ibadah dulu, aku mau worship God dulu, mau belajar firman Tuhan dulu, entar setelah itu gue bantuin lu. Kalau hari ini gak selesai, besok aku bantu lagi. Itu namanya orang bijaksana. Tidak mengorbankan konsistensinya, tapi dia mau senangkan temannya. Bisa menangkap ini Bapak Ibu? Yang menangkap, manggut-manggut. Sebelum manggut-manggut saya tidak laju lagi. Terpaksa harus manggut. Ya. Nah sekarang bagaimana supaya konsisten? Ini baru inti khotbahnya. Tadi itu baru apa? Pendahuluannya aja. Saudara bilang, jam berapa selesainya? Gue udah lapar nih. Tenang saudara. Bukan cuma kamu lapar kok, gue juga lapar kok. Celana Paul sudah mulai merot-merot begini, gue juga lapar nih. Saudara jangan takut ya. Kalau pendetamu sudah mulai angkat-angkat celana, itu berarti aku juga lapar gitu. Lihat aja kalau saya di depan sudah mulai gini, syukur ada mau selesai berarti itu. Karena diangkat-angkat celana begitu. Nah, bagaimana caranya kita konsisten? Buka Alkitabmu bersama saya, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ini bagian yang terakhir kita pelajarin untuk menemukan kunci bagaimana kita jadi orang yang konsisten. Markus 4 ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Nah ini penting, sama-sama dibaca. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Tandain kalimat ini. Terus ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 9, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu redup dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara, jadi bagaimana caranya kita bisa konsisten? Perikop ini menjawab pertanyaan kita. Tadi dikatakan bahwa ketika Yesus menyeberang dengan perahunya ke seberang, dikatakan banyak perahu-perahu lain juga ngikutin dia. Banyak perahu. Saya tidak tahu berapa, nggak disebut. Tapi jelas ada perahu-perahu lain ikut mereka. Tapi mari kita simak. Ketika angin gelombang datang, pertanyaan saya, tolong bantu saya menemukan, di mana perahu-perahu yang lain itu ada? Di mana? Waktu angin gelombang datang, kemana perahu-perahu yang lain mengikuti Yesus tadi itu?
Ada nggak? Nggak ada. Kemana? Pergi. Meninggalkan. Sekarang tinggal satu perahu saja yang ada di situ, perahunya Yesus. Yang lain udah mengikat semua. Nah, jadi yang pertama, untuk bisa konsisten, saudara harus punya tujuan hidup yang jelas. Bilang sama saya, punya apa? Tujuan hidup yang jelas. Orang kalau punya tujuan hidup dan tak punya tujuan, itu beda loh. Karena hidup ini tidak bebas dari segala tantangan. Hidup ini kita nggak free dari masalah. Masalah ada kok dalam hidup ini. Saudara jangan pernah bilang, saya datang ke PIC biar mulai besok nggak ada masalah lagi. Saudara kan mimpi besar. Karena apa? Masalah tetap datang. Nah, yang jadi masalah, ketika masalah datang, kamu punya tujuan nggak dalam hidup ini? Kalau kamu punya tujuan, kamu kuat. Saya kasih contoh. Bedanya orang yang test drive, ya kan? Contoh, teman-teman saya di sini. Duduk di sini. Sama si Martin. Nah, apa-apa, ini kan ada display enak ini. Yang ini baru beli mobil baru. Mercedes seri terbaru. Harganya mahal. Bilang dong, gitu. Saya tampangnya kelihatan, masa lu curiga sama gini, tampang bosnya. Punya mobil. Bos aja taruh kacamata kayak begini, saudara. Di sini, saudara. Apalagi nih sudah dipasang kacamata lorot dikit. Nah, ini beli mobil baru, ya kan? Dia mau dari Bandung ke Jakarta. Mau apa? Mau test drive. Mercy. Gue mau test drive dari Bandung ke sana. Berapa lama sih ke Jakarta gitu? Ya kan? Dia mau test drive. Nah, yang ini juga bos. Bos gak naik Mercy. Penghematan. Naik bus. Penghematan kan, ya kan, naik bus. Dia dari Bandung juga mau ke Jakarta. Jadi dua-duanya dari Bandung ke Jakarta, dua-duanya, ya kan. Nah, yang test drive ini udah tinggalkan Bandung, mau ke Jakarta. Tiba-tiba jalannya macet. Saya bilang, kalau Bandung jalannya macet, yang si bos ini jalan macet nggak? Macet juga, apalagi naik bus. Kalau Mercy bisa kucing-kucingan kan. Ini nggak bisa, tergantung sopir, ya kan? Menuju ke Jakarta, jalan macet. Nah, yang pakai kacamata, itu coba cari jalan keluar dong. Oh macet, ya kan? Apa yang kau lakukan? Lu kan cari jalan lain dong, supaya yang mana nggak macet kan? Motong jalan, bener, ya kan? Cari jalan supaya nggak macet. Tapi kalau lu sono macet, situ macet, depan macet, rintik-rintik hujannya lagi, saya rintik-rintik, terus tuh kebayang tuh, waduh celaka dong. Ini kalau udah rintik-rintik gini bakal hujan keras nih. Kalau hujan keras menurut pengalamannya Eke kata dia, bakal banjir di situ, banjirnya bisa sampai si pintu begini. Nah pertanyaan saya, apa yang kau lakukan? Kalau lu ngadepi sini macet, situ macet, sono macet, ini mulai rintik-rintik, terus bakal potensi banjir. Lu ngapain? Kalau saya bos, mungkin saya panggil polisi. Panggil polisi gimana nih? Bubarin jalan. Banjir bos. Lu belum tahu ada bolongan di situ bos. Saking dia belum punya Mercy beneran, kelihatan nih. Kalau dia punya Mercy beneran, pasti mikir kan? Baru beli nih, masuk aja bau Mercy. Kalau gua terobos terus, bau apa? Bau selokan. Test drive kan bisa besok. Kalau besok hujan ya udah nggak sampai besok, 10 hari lagi. Setuju? Kalau 10 hari hujan, ya udah nggak usah test drive, nanti aja simpen aja, gua naik bus aja kayak bos yang satunya. Setuju? Nah, yang ini, bos yang satu ini punya tujuan bisnis di Jakarta. Yang harus mau tidak mau dihadirin. Kalau dia nggak hadir, dia kehilangan kesempatan menang tender. Jangan dikecilkan. Naik bus mau urusan tender nih, naik bus tapi urusan tender, ya kan? Lu masih mau berangkat terus nggak? Terus. Yakin? Hujan loh, banjir loh, biarin tender, betul nggak?
Bisa nangkep bedanya mereka berdua? Bisa nangkep? Yang satu tujuan cuma apa? Test drive. Yang ini punya tujuan jelas. Gue sampai di sana. Hujan gak hujan, gue terobosin. Macet gak macet, gue terobosin. Banjir gak banjir, gue terobosin. Karena apa? Dia punya tujuan. Silakan tepuk tangan mereka. Kalau kamu punya tujuan dalam hidupmu, tantangan tuh nggak sesuatu menakutkan, tidak mampu menyetop kita untuk bergerak. Kalau kita loyo, kita berhenti, tanda kamu belum punya tujuan yang benar dalam hidupmu. Kalau masalah menenggelamkan kamu udah menyerah, kamu nggak mau bergerak lagi, tanda kamu belum punya tujuan yang jelas. Kalau punya tujuan, kemana lu lari? Gue kejar lu. Kayak si bos yang satunya. Yang setuju bilang apa? Amen. Nah, bisa menangkap ini. Jadi yang pertama, supaya kamu konsisten seperti Martin yang tetap mau ke Jakarta, saudara harus punya tujuan. Perahu yang lain tuh gagal, tidak bisa terus lagi. Kenapa? Nggak punya tujuan, cuma random aja. Apa ada Yesus itu, gua juga ikut di sana kan. Begitu datang masalah, pergi. Kawin juga sama. Saudara kalau kawin sama suami atau istri punya tujuan nggak? Kadang orang nggak ngerti loh, tujuanku kawin apa, nggak ngerti. Coba lihat kadang-kadang ditanyakan anak muda-muda, kenapa lu kawin sama dia? Nggak tahu. Nggak tahu kenapa kawin sama dia. Cuma yang gue inget dulu di gereja, ceweknya cuma satu. Terus cowok-cowok pada ngejar dia. Teman-teman gue ngejar dia. Gue mau tunjukkan gigi bahwa gue bisa lebih hebat dari teman-teman. Wah, ambil aja dia. Ternyata gue menang lotre. Dapat dia. Betul kawin sama dia ternyata apa? Makhluk halus. Tiap hari gue diisep darah gue. Saya katanya kenapa kawin dia? Nggak tahu saya. Kenapa bisa terdampar kawin sama makhluk seperti ini? Nikah kalau nggak punya tujuan seperti itu. Buka bisnis sama teman-teman nggak punya tujuan, akan berakhir hal yang pahit. Makanya dalam apapun saudara mesti punya tujuan. Ke gereja juga sama, mesti punya tujuan di sini. Kalau punya tujuan, biar saudara ditekan bagaimanapun, masalah apapun datang, tak peduli, kuat tetap datang. Menangkap? Yang setuju sekali lagi, tunjukin ke saya, manggut-manggut. Betul. Yang kedua, bagaimana kita bisa konsisten? Yang pertama, ingat kita harus punya apa? Tujuan. Yang kedua, mengapa orang enggak konsisten? Nah, ini menarik saudara. Karena timbul rasa bosan. Bilang sama saya apa? Bosan. Bayangkan kawin 5 tahun udah mulai bosan. Mas, bosan pak. Kalau tidur iramanya sama terus. Saya sudah tahu, begitu tidur kereta api suaranya sama. Sejak hari pertama sampai sekarang kalau tidur suaranya sama. Bosan saya sama dia. Bosan itu membuat orang gak konsisten. Saudara tahu, ada banyak orang karena bosan gitu loh. Ke gereja bosan. Ngerjakan ini pertama semangat, tiba-tiba bosan. Saya menemukan banyak orang seperti itu. Sudah bagus, tengah jalan bosan. Berhenti melakukan aktivitasnya karena apa? Bosan. Nah, yang jadi pertanyaan gini, supaya kamu konsisten, kalau kita tahu lawan itu adalah bosan itu lawan yang berat. Berarti yang jadi permasalahan bagaimana mengatasi rasa bosan. Betul? Bosan itu harus diatasin. Kalau kamu udah kawin sama suami sekian lama atau istri sekian lama terus timbul bosan, nah ini kuncinya. Yang pertama, supaya tidak bosan, saudara harus kreatif. Bilang sama saya apa? Kreatif. Saya kan sering bilang kan, zaman sekarang itu orang terlalu gampang kena engross dengan tool yang kecil ini gitu. Sibuk gitu. Karena ini kalau nggak didemeni orang nggak mungkin kalau saudara makan dengan keluargamu. Lihat hari-hari ini kalau di restoran, semua begitu duduk blek gitu langsung. Benar nggak? Iya kan? Nggak suaminya, nggak istrinya, anaknya. Seperti kayak lomba main game sih. Papa mau kawin, terserah milih apa, milih. Nanti papa tinggal bayar aja ya. Pada saat bayar gitu, Pak sudah bayar, sudah lu bayar pakai kredit card, bayar dulu, nanti papa gantiin. Papa nanya sibuk. Betul nggak? Kalau ini nggak menarik, nggak mungkin orang bisa terengrus seperti itu. Kenapa hari-hari ini gadget ini luar biasa?
Karena lihat, habis ini iPhone keluar lagi nih. 6S. Habis 6S biasanya apa? Muncul tuh 7. Jadi 6S mau keluar. Yang demen iPhone udah mikir, apalagi dia mau keluarin nih. Inovasi apa dia mau keluarin? Bayangkan kalau 6S iPhone begitu keluar di market, ternyata apa? Itu iPhone 6S-nya seperti handphone Nokia zaman 97. Yang gede kayak balok begitu. Yang nggak bisa apa-apa, cuma kerja fungsi telepon aja. Saya mau tanya, saya pikir sesekali mesti keluar kayak begitu supaya kalau makan tuh nggak mau sibuk begini lagi, saudara. Bisa nangkep? Berarti apa? Pabrik itu terus pikirkan inovasi sehingga nggak bosen. Masa kalah sama pabrik? Kami sudah kawin-kawin, pikirkan dong. Masa iPhone aja yang menang, masa Samsung aja? Pikirkan bagaimana supaya bisa terjadi satu kreativitas yang membuat kita nggak bosen. Orang yang hari-hari hidupnya bosen, tandanya bahwa dia nggak kreatif. Kalau dia kreatif, jangan pikir dia akan konsisten. Amin. Nah, yang kedua, bosen bagaimana diatasinya? Bosen diatasin, Tuhan izinkan tantangan. Bilang sama saya apa namanya? Tantangan. Makanya saudara, saya kuatkan saudara, kamu jangan pernah menyesal ada masalah dalam hidupmu. Kalau kamu tidak punya masalah dalam hidupmu, kamu tidak akan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Kamu bosen. Bangun tidur, ya gini, ya kan siang kerja, malam balik lagi, tidur, besok lagi, bosen kamu. Tapi kalau ada tantangan, itu yang membuat kita bergairah. Petinju, bayangkan, petinju nih, ya kan, semua menang digasak semua, dua begitu. Misalnya ada 5 lawan ini berapa kali tanding sama dia kalah terus. Terus ini pertandingan besar-besaran, ini lawannya apa? Salah satu dari 5 tadi. Kira-kira yang mau bersiap bertanding perlu nggak dia bersiap? Nggak usah lah, gue lebih baik main game aja. Kalau 5 itu sudah berapa kali, udah gue pukul, udah KO semua. Ngapain mesti keluarkan jurus-jurus baru? Jurus lama aja dia nggak mampu tahan gue, apalagi jurus baru. Udah nggak usah jurus baru lah. Gue sekarang jurus baru main game. Orang lain latihan malam-malam, dia tidur aja. Betul nggak? Kenapa? Musuhnya udah bisa dikalahkan semua. Coba kalau tiba-tiba muncul orang yang lebih hebat, yang selama ini nggak pernah kalah, dia kalau latihan semangat nggak? Lebih semangat, kenapa? Musuhnya lebih gede nih, gue masih harus hadapin nih. Ada banyak orang saya perhatikan ke gereja semangat, karena apa? Itu tantangan demi tantangan. Doanya juga lain. Kalau orang doa punya tantangan dan doa nggak ada tantangan, beda. Kalau nggak punya tantangan, doanya kalau bisa cepat berakhir, betul nggak? Kalau bisa cepat selesai, punya prinsip Tuhan tuh efektif, ya kan? Tuhan nggak bisa lihat di sini, nggak usah diomong pun, kalau jualan juga Tuhan bisa dengar di sini. Ngapain bisa lama-lama? Tapi coba kalau punya masalah, berani nggak kau berkata gitu? Nggak usah berdoa, Tuhan nggak bisa dengar di sini. Bisa nangkep? Tantangan itu perlu supaya kamu tidak bosan dalam hidupmu, sehingga kamu konsisten dalam hidupmu. Jadi yang pertama, bagaimana saudara bisa konsisten, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua apa? Atasi rasa bosan. Itu makanya Tuhan izinkan angin gelombang datang di perahu itu, supaya orang-orang bisa belajar something di situ dan dia tidak menemukan kebosanan. Kalau nggak ada itu tidur semua, saudara. Betul. Coba lihat kalau saudara pernah nggak ngeliat orang dari Perth ke Albany, ya kan? Kalau jalannya mulus-mulus, buka angin, buka jendela, angin gunung masuk, ya kan? Ngantuk semua. Begitu nabrak pohon, duar begitu. Saya mau nanya, setelah itu ngantuk nggak? Ngantuk nggak? Hati-hati, kita harus jaga-jaga loh. Aku masih mau hidup lagi 10 tahun lagi. Jagain dong, sopirnya jangan sampai dia ngantuk. Ngantuk, cubit. Tadi waktu belum ada nabrak pohon, tidur lagi semua nggak? Tidur. Begitu nabrak pohon, bangun semua, saudaraku. Artinya apa? Tantangan itu perlu membuat kita konsisten. Yang ketiga, bagaimana supaya konsisten? Ayat 37-39, itu saudaraku, Petrus, itu moodnya, itu gampang ke swing, saudara. Tadi bagus-bagus kan? Di dalam perahu nggak marah-marah. Begitu angin gelombang datang, dia marah-marah. Nah banyak orang seperti Petrus, artinya apa? Jadi Petrus yang nggak konsisten, moodnya nggak konsisten. Ada orang moodnya nggak konsisten loh. Kadang bisa senyum-senyum, sabar sekali. Kadang ada seperti malaikat maut, saudara. Kenapa? Nggak konsisten. Moodnya itu gampang dipengaruhi oleh situasi.
Ayo, ada orang kadang-kadang hidupnya begitu. Saudara nggak punya masalah senyum-senyum. Tapi begitu masalah datang seperti gigi sakit, saudara. Cemberut gitu. Artinya apa? Hidupnya, moodnya dikuasai oleh situasi. Konsisten artinya saudara jangan biarkan situasi mempengaruhi hidup kita. Yang terakhir keempat, saya percepat. Yang keempat, kita buka ayat terakhir lalu kita akhirin. Yakobus pasal 1 ayat 6-7. Ayat terakhir. Yakobus pasal 1 ayat 6-7 dikatakan begini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7 terakhir. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, yang keempat terakhir. Bagaimana menjaga konsistensi kita? Ternyata untuk konsisten, saudara harus yakin atau punya keyakinan, supaya tidak terombang-ambing tadi, saudara harus punya keyakinan bahwa yang kamu kerjakan, yang sedang kamu kerjakan, itu membawa manfaat yang besar. Bisa nangkap ini? Saudara hanya bisa konsisten kalau saudara yakin apa yang kamu kerjakan ini bermanfaat. Selama kamu belum menemukan manfaatnya, saudara tidak akan kerjakan dengan baik. Lihat aja. Kalau membersihkan rumah, antara orang tua sama anak-anak, mana yang lebih rajin membersihkan rumah? Orang tuanya atau anak-anaknya? Apalagi orang tua yang punya rumah gitu. Orang tua atau anak-anak? Orang tua. Apalagi sekelas Joyce kan. Joyce, kamu nanti bantu bersih. Iya mama, ya kan? Hari itu dibantu. Tapi enggak seterusnya dia bantu. Kalau dia sudah lupa dengan doranya, dia sudah ingat doranya, sibuk apapun ditinggal sama dia. Kenapa? Karena orang tua ngerti manfaatnya. Kok kalau bersihin, rumah itu jadi sehat. Anak-anak tidak mikir segitu. Kalau orang ngerti, yakin yang dikerjakan bermanfaat, dia akan konsisten. Amin. Saya harap saudara menangkap ini. Ibadah akan jadi konsisten kalau apa saudara mengerti manfaat ibadah. Saudara akan tetap konsisten melayani Tuhan dengan segenap hati kalau kamu mengerti manfaat dalam pelayanan yang benar. Saudara akan rajin berdoa secara konsisten kalau saudara mengerti manfaat dalam doa. Mari bangkit duduk sama-sama saya. Berapa banyak yang mengerti hari ini angkat tanganmu tinggi-tinggi? Dan berapa banyak yang diberkati? Saya kepingin tahu tinggi-tinggi angkatnya juga. Konsisten itu penting. Biar saudara jadi orang yang konsisten. Karena konsisten kunci keberhasilan. No matter what. Kalau kita nggak konsisten, keberhasilan akan jauh dari kita.